Halo teman-teman, pada saat ini kita akan membahas tentang bagaimana sih awal mulanya saya bisa membuat buku yang beragam begitu ya. Biasanya kalau seorang penulis itu misalnya membuat buku tentang bahasa Inggris, dia akan membuatnya bahasa Inggris terus begitu ya. Kalau penulis di dalam buku ekonomi, maka dia akan menulis buku ekonomi. Kemudian itu biasanya seperti itu yang terjadi ya. Tetapi saya penulis di bidang buku macam-macam ya, beragam begitu. Ada contohnya ini buku kebaya. Tapi ini saya akan ceritakan satu persatu awal mulanya. Saya kenapa membuat bukunya bisa beragam begitu ya. Ya, semoga ini cerita yang menarik ya buat semua yang mendengarkan dan barangkali bisa menjadi inspirasi ya. Siapa tahu kalian juga mempunyai bakat dan ingin membuat buku seperti saya. Oke, teman-teman, sekarang akan saya ceritakan bagaimana sih awal mulanya saya membuat buku itu. Kita harus punya modal ya, istilahnya kita harus senang menulis. Kemudian kita juga senang menganalisa sesuatu. Kita tuangkan di dalam sebuah tulisan karya. Nanti penyusunannya semua nanti akan dibahas caranya. Tapi kalau yang saat ini saya terutama akan membahas bagaimana sih buku saya itu bisa beragam begitu ya. Yang banyak ada pertanyaan misalnya kenapa saya membuat bukunya bisa ada buku rohani, ada buku busana, ada buku cara praktis memotong rambut, ada buku kecantikan tentang make up dan lain-lain, ada juga buku saham, ada buku bahasa Inggris. Nah, ini yang mau saya ceritakan ya. Semua buku-buku ini saya buat berdasar pengalaman saya. Awalnya saya memang sudah mempunyai bakat untuk menulis. Dari SD saya sudah senang menulis. Nah, sekarang langsung aja to the point aja ya. Ini adalah buku yang pertama saya buat, namanya buku wawasan bursa saham. Nah, ada yang pernah lihat ya, ini punya memang udah lama ya, diterbitkannya dulu tahun 1999, maaf. Nah, sebelum saya membuat buku ini, saya tidak mungkinlah membuat buku yang saya tidak tahu menau tentang isinya apapun, itu nggak mungkin ya, orang pasti sudah punya bekal. Nah, saya sebelumnya sudah bekerja 2 tahun di pialang saham. Saya begitu lulus kuliah, belum lulus kuliah ya, kurang berapa bulan itu saya sudah dapat pekerjaan. Saya lanjutkan setelah lulus, saya masih bekerja di pialang saham itu 2 tahun di Solo ya. Nah, saya bekerja, saya tentunya tahu banyak ya. Akhirnya nih saya sesudah mempunyai bekal yang banyak sekali, akhirnya saya membuat buku ini. Nah, ini pun juga harus dilengkapi kalau membuat buku, bagaimana tujuan ini, terus saham itu apa, berbagai jenis saham macam-macam. Nah, di sini akhirnya kan saya tahu dari saya bekerja di bursa saham itu, akhirnya saya tuangkan di buku ini. Oke, lanjut ya, kita tidak membahas satu buku aja. Nah, ini jenis-jenis saham itu seperti apa, itu ada di sini semua. Oke, yang kedua, jadi saya setelah 2 tahun bekerja, saya bisa membuat buku saham ya, diterbitkan oleh Atma Jaya Yogyakarta. Nah, kemudian yang kedua, buku yang saya diterbitkan Kanisius itu buku 100 model kebaya. Kenapa saya bisa membuat buku ini awalnya? Nah, karena saya juga senang mendesain. Saya punya tante ya, adiknya ayah saya, jadi dia buka modiste ini di Jogja, di Tugu ya, Tugu Jogja. Itu kalian kalau dulu terkenal ya, istilahnya modiste ini ya. Nah, saya itu bantu desain di sana itu 1 tahun. Kemudian saya juga belajar banyak. Nah, saya akhirnya sama tante saya juga belajar banyak. Dia buka modiste itu sudah 75 tahun ada ya. Nah,
ini buku-buku kebaya ini akhirnya saya berhasil membuat model-modelnya. Isinya udah lengkap, ada di video saya yang satunya teman-teman. Kalau mau lihat isi-isinya ini kayak apa, ada judulnya di video buku 100 model kebaya, ada ya. Nah selanjutnya teman-teman kita bahas yang buku busana muslim, ini masih ada kaitannya. Nah ini buku busana muslim juga sama tentang buku busana. Ini saya juga membuat berdasar, saya suka mendesain busana, mengamati busana setiap kalau ke mall, ke toko, kemana itu, dan perkembangan busana di majalah-majalah dimanapun saya suka mengikuti perkembangan orang pakai busananya, model apa itu saya ikutin. Nah juga akhirnya saya tuangkan dalam buku 100 model busana muslim. Penerbitnya juga Kanisius ya, tetapi ini juga udah lama dan hak terbitnya sudah dikembalikan ke saya, hak ciptanya sudah dikembalikan ke saya. Selanjutnya saya juga membuat buku rohani, ini ya diterbitkan oleh penerbit, ini penerbitnya Yayasan Pustaka Nusatama Yogyakarta. Awalnya ada ceritanya ya, semua itu saya benar-benar, saya tuh waktu itu namanya saya suka sekali Rosario ya. Kali itu Rosarionya tidak hanya satu putaran, saya langsung 9 putaran tanpa henti Rosario ya. Setelah habis Rosario itu saya seperti ada wahyu, kemudian saya tiba-tiba ambil kitab suci, kitab sucinya saya lingkarin, saya sabda-sabdanya yang bagus tuh saya lingkarin. Akhirnya ya itulah saya tuangkan di dalam sebuah ulasan, ada cerita-ceritanya, ini ada sabdanya. Nah ini saya tuangkan di sini ya. Jadi kenapa sih saya bisa membuat buku ini, dan ini harus dikonsultasi juga loh dengan seorang Santo Romo ya, dia pembimbing di Kentungan di Seminari Tinggi. Nah harus edit juga, saya minta saran, jadi enggak kita langsung membuat dijadikan buku langsung diterbitkan, enggak. Nah kalau ini juga buku saham, masih sambungannya yang tadi ya, ini edisi revisi dari yang buku pertama tadi, ini buku saham. Nah karena kadang kan zaman dari waktu ke waktu pasti ada perubahan. Nah ini sudah lebih baru, ini 2008 ya terbitnya. Nah kemudian kenapa saya bisa membuat buku cara praktis memotong rambut. Nah ini buku cara praktis memotong rambut diterbitkan Adicita Yogya. Soalnya saya dulu juga itu mama saya kan juga dia mempunyai salon juga, kemudian saya juga banyak belajar dan akhirnya saya pun bisa memberi kursus juga, karena saya juga dulu juga pun belajar juga. Akhirnya saya tuangkan bahan-bahannya untuk memotong apa aja, cara memotong. Nih ada semua di sini, nanti tinggal lihat ya di video saya, ada cara praktis memotong rambut ya. Kemudian maaf ya teman-teman, terus selanjutnya ada juga buku bahasa Inggris. Sebelumnya saya bahas dulu yang buku 77 langkah menjadi cantik. Buku 77 langkah menjadi cantik ini. Nah, ini juga ada macam-macam sekali ya isinya. Kenapa saya bisa membuat ini? Ini ada daftar isinya banyak sekali. Nih, jadi kita bisa belajar make up, facial, bagaimana sih alis tebal, terus membentuk alis, kemudian facial, kemudian make up, semua ada di sini, masih ada hubungannya dengan salon ya. Nah, jadi kita berdasar pengalaman juga di sini nih ada. Nah, bagaimana cara krimbat, bagaimana nih model rambut dengan poninya yang sesuai dengan bentuk muka, kemudian ada ya masker apa sih, masker bengkuang, masker avokat untuk apa, untuk pelembab. Nah banyak sekali ya. Nah ini buku 77 langkah menjadi cantik ini isinya macam-macam. Ini para wanita pasti suka.
Nah, kemudian buku yang pertanyaan inti dalam job interview bahasa Inggris ya. Nah, saya memang menggeluti di dalam bahasa Inggris itu. Akhirnya saya tuangkan berdasar pengalaman-pengalaman saya. Ternyata yang banyak orang kesulitan itu pas melamar pekerjaan. Dia tuh sering mendapat wawancara bahasa Inggris, pertanyaan-pertanyaan. Nah, ini dituangkan di sini. Akhirnya saya membuat buku ini supaya yang kesulitan itu bisa belajar. Oke, teman-teman, terima kasih atas segala perhatiannya. Jadi ini ada buku saya 8 ya. Itu semua itu berdasar pengalaman saya, berdasarkan apa yang sudah saya pelajari saya tuangkan. Makasih banyak. Jangan lupa like dan subscribe ya, teman-teman.